Pengadilan Negeri PN Tanjung Karang menggelar sidang lanjutan pupuk tak berizin dan membacakan putusan penahanan kota terhadap 4 terdakwa. Sidang lanjutan perkara pupuk tak berizin pada akhirnya Pengadilan Negeri Tanjung Karang memutus penahanan untuk 4 tersangka dari PT GAJ. Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang dipimpin Samsul Arif mengatakan bahwa penetapan penahanan keempat terdakwa dari rumah tahanan negara Bandar Lampung saat ini menjadi tahanan kota. Sementara tim kuasa hukum keempat terdakwa Gunawan Raka menyebut jika izin perusahaan tersebut telah selesai dan telah terregistrasi. Hasil konfrontasi dokumen dari OSS, dirinya juga meminta kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan soal penangguhan karena menurut Gunawan Raka keputusan hakim didasari adanya pengajuan permohonan yang banyak pertimbangan. Diperiksa dari Kementan, kemudian ada juga saksi fakta yang menyatakan bahwa itu kan tuduhan kan undang-undang konsumen yang pertama, yang kedua undang-undang peraturan Menteri Pertanahan. Tadi juga sudah kita periksa Menteri Pertanian dari kantor kementerian, ternyata sudah izin itu semua sudah ada. Sudah terregistrasi. Kita konfrontasi dengan dokumen yang di print out dari sistem OSS yang dikeluarkan oleh BKPM, itu pun ternyata semua sudah ada. Nah, tadi kalian juga dengarkan semua sudah saya tunjukkan alat bukti yang kita print out dari sistem OSS. Jadi sistem OSS itu sistem aplikasi semacam izin satu atap lah yang ada di Bapak Pangan. Itu materi itu nggak kita bawa ke eksepsi? Kita memang tidak eksepsi karena asas peradilan itu kan cepat, sederhana. Jadi kita tidak mau terjebak di persyaratan formal, tapi kita langsung masuk ke pokok perkara. Apakah dakwaan yang dibuktikan itu benar atau tidak? Nah, hari ini sama-sama kita dengar. Bicara sistem edar semua tadi sudah lihat, kita tunjukkan izin itu yang pertama. Yang kedua mengenai perlindungan konsumen, itu kan seharusnya harus ada komplain. Tadi baik dari saksi semua pun satu pun bukannya komplain, produk ini sangat bagus. Dari hasil tanaman. Dari hasil tanaman lebih maksimal dan sebagainya. Jadi mungkin itu juga bagian-bagian yang dari pertimbangan hakim nanti untuk masing-masing. Jadi 2-3 minggu yang lalu sebenarnya kami sudah ajukan, tapi kan hakim mencermati itu kan tidak serta-merta, harus mempertimbangkan dakwaan, mempertimbangkan jaminan apakah kooperatif, kemudian lihat juga dakwaan pasal, materi dari berbagai hal itu kemudian oleh majelis tadi sudah disampaikan dinilai sebagai apakah faktor itu bisa jadi pertimbangan untuk dikabulkan atau tidak, dan majelis berpendapat bahwa itu layak dikabulkan setelah mempelajari semua dokumen, berkas dan permohonan yang kami ajukan. Per hari, per tanggal? Per hari ini. Per hari ini. Ya. Sebagai tahanan kota, Bang ya? Sebagai tahanan kota. Ya. Sampai tanggal berapa, Bang? Sampai pemeriksaan selesai. Sampai pemeriksaan selesai, sampai putusan. Bandar langsung dikeluarkan nih? Dikeluarkan atau tidak juga tadi disampaikan. Itu terkait lembaga lain, biasanya ada surat perintah dari Kejaksaan Negeri, kemudian ada surat BA berapa, nanti dikoordinasikan dengan lapas. Ini segera kami koordinasikan. Kalau memang memungkinkan hari keluar, kalau enggak kita ikut prosedur sebagaimana, karena ini kan terkait tidak hanya lembaga peradilan tapi juga lembaga kejaksaan dan rutan. Diketahui para terdakwa didakwa dengan pasal 122 junto pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 62 ayat 1 junto pasal 8 ayat 1 huruf AA Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Para pelaku yang bernaung di PT GAJ memproduksi pupuk padat merek Zetargo, pupuk cair merek Zetonik, pupuk buah atau serbuk merek CBNA. Perusahaan dalam memproduksi pupuk memperkerjakan pekerja harian lepas yang melakukan pencampuran dan pengemasan pupuk. Perusahaan tersebut ternyata belum memiliki izin pendaftaran dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, namun mencantum nomor NIB dan NPWP perusahaan dengan tujuan untuk meyakinkan kepada konsumen bahwa produk yang diedarkan telah terdaftar secara resmi. Awalnya para petinggi perusahaan tersebut ditetapkan sebagai tersangka Subdit 1 Ditreskrimsus Polda Lampung, Kasubdit 1 Indaksi Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung, AKBP Catur Prasetyo, yang dirinya mengatakan keempat tersangka melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
yakni Ketut Gatre warga Pringsewu selaku komisaris utama perusahaan produksi pupuk PT Gahendra Abadi Jaya, Subhan warga Lampung Tengah selaku komisaris, Trisetyo Dewantoro warga Pringsewu selaku direktur, dan Henry Ardiansah direktur PT GAJ. Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi tersebut menghadirkan 5 orang saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Dari Bandar Lampung, Agung Kurniawan, FS TV melaporkan.